Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari-hari hidup kami terus Kau berikan firman-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa ketika kami menerima firman, kami tidak sekedar menerima khotbah, tapi suatu kehidupan baru yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk menerima kehidupan yang baru itu. Sehingga kami percaya kehidupan kami yang lama akan terus diganti dengan kehidupan yang baru yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Skewa. Ayatnya yang ke-13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling ke negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya dan membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersialah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya ada di dunia ini, kita ada di bumi ini, tujuannya hanya untuk mempresentasikan siapa Yesus yang kita sembah. Nah, oleh karena itu, kalau kita hidup hanya untuk mempresentasikan siapa Yesus yang kita sembah, oleh karena itu Yesus itu harus termanifestasi melalui seluruh kehidupan saudara dan saya. Artinya, kalau kita katakan kita percaya Yesus, maka dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tindakan kita, Yesus harus nyata di situ. Nah, tidak mungkin kita katakan saya percaya Yesus, padahal ketika kita ada dalam masalah, kita ada dalam persoalan, kita menunjukkan seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hanya kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, belajar dari kisah anak-anak Skewa ini, kita diajar suatu cerita yang cukup menarik bagi kita semua, di mana dikatakan bahwa Skewa, seorang imam kepala orang Yahudi, dia memiliki anak-anak yang dikatakan mereka, karena mereka ada 7 orang, dikatakan mereka pernah mungkin melihat kalau Paulus itu pernah mengusir roh jahat dari orang dengan memakai nama Yesus. Nah, ini yang membuat sehingga mereka ketika melihat ada orang yang kerasukan roh jahat, lalu mereka dengan penuh percaya diri pergi mengusir roh jahat itu dari dalam orang yang kerasukan itu. Dan dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan, waktu mereka mengusir roh jahat itu, ayatnya yang ke-15, roh jahat itu berkata, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?"
Dan ayatnya yang ke-16 katakan, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, ini berarti roh jahat itu tidak mengenal siapa anak-anak Skewa, sekalipun dia seorang imam. Skewa ini seorang imam, tetapi setan itu tidak melihat Yesus ada di dalam kehidupan anak-anak Skewa ini. Nah, itu yang membuat sehingga setan balik menyerang kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran berharga bagi saudara dan saya. Kalau kita katakan kita percaya Yesus, hendaklah itu bukan sekedar pengetahuan kita. Itu bukan sekedar akal kita mengenal Yesus karena akal kita. Tetapi Yesus itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Yesus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak mengenal Yesus lewat akal kita saja. Tetapi hendaklah Yesus itu benar-benar kita percayai di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita, saya percaya saudara, iblis tidak akan mengambil bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Iblis melihat kita, dia melihat ada Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen katakan saya percaya Yesus, saya bersama-sama dengan Yesus, tetapi kehidupan mereka ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah, dengan situasi-situasi sulit, dengan kondisi-kondisi yang sulit, berapa banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, bahkan hidup dalam kegelisahan. Banyak orang berkata, saya percaya Yesus, tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, Yesus seolah-olah tidak tahu di mana. Seolah-olah Yesus itu tidak mampu untuk menolong kehidupan mereka. Kita tahu saudara, iblis suka memakai berbagai macam situasi dan keadaan. Iblis suka memakai perkataan-perkataan orang. Iblis suka memakai banyak hal di seluruh kehidupan kita, termasuk kekurangan kita, termasuk kemiskinan kita, termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Itu sering dipakai iblis untuk bagaimana menyerang kehidupan kita. Tapi saya percaya kalau Yesus itu menjadi iman percayamu, benar-benar kamu mengimani Yesus, kamu percaya Yesus, maka saya percaya saudara, iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengambil bagian di dalam kehidupanmu. Itu berarti mungkin ada susah, mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan, tetapi engkau tidak akan pernah menjadi lemah karena masalah persoalan yang kau alami. Tapi sebaliknya, engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat. Engkau akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Karena apa? Engkau melihat bahwa Yesus itu sanggup untuk menolong seluruh kehidupanmu. Engkau percaya kepada Dia. Saya katakan kepada kita saudara, kalau Yesus itu benar-benar kita percayai di dalam kehidupan kita, maka ketika orang melihat kita, mereka melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Perkataan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita, orang akan melihat Yesus ada di dalamnya. Mereka akan melihat penyertaan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Contoh kisah daripada si Yakub waktu dia ada di istana Potifar, dikatakan bahwa Firaun melihat bahwa ada penyertaan Yesus di dalam dirinya Yusuf itu. Nah, itu berarti bahwa kalau kita katakan kita percaya Yesus dan itu menjadi bagian kehidupan kita, maka itu akan kelihatan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, bahkan bukan saja dilihat orang, tapi setan pun, iblis pun akan melihat kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kalau setan melihat itu, iblis melihat itu, maka dia tidak akan pernah mampu untuk menyerang kehidupan kita. Anak-anak Skewa ini sekalipun bapaknya seorang imam, tapi Yesus itu tidak ada dalam hidup mereka. Makanya iblis katakan, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Pastikan iblis melihat kita, dia kenal siapa kita. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan sehingga Kristus itu akan terus termanifestasi melalui seluruh kehidupan kita? Yang pertama,
saudara harus membangun manusia roh saudara. Setiap saat manusia roh kita harus dibangun. Setiap saat itu harus dibangun dalam kehidupan kita. Dibangun dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Itu yang Yesus katakan. Sehingga ketika kita mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan, maka percayalah, Kristus akan termanifestasi melalui seluruh kehidupan kita. Karena firman-firman yang di dalam hidup kita itu akan menjadi nyata, dikerjakan oleh Roh Kudus, membuat sehingga apa yang kita terima yaitu firman Tuhan itu akan menjadi real di dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau hidup seperti apa kata firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan, mendengar apa kata firman Tuhan dan melakukannya, maka saya percaya kedagingan kita akan menjadi mati. Kalau kedagingan kita mati, maka kita akan mampu hidup di dalam roh. Kalau kita mampu hidup di dalam roh, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saya katakan bagi saudara, jangan saudara jadi orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Karena iblis, ular itu dikutuk makanannya adalah debu tanah. Manusia berasal dari debu tanah. Kalau manusia yang hidup dalam kedagingan, maka dia akan menjadi santapannya iblis. Tapi kalau saudara hidup di dalam roh, maka engkau bukan menjadi santapannya iblis. Iblis tidak akan pernah bisa mendeteksi hidupmu, tetapi dia akan melihat Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup mendengar, melakukan apa kata firman Tuhan setiap saat, bukan satu kali, setiap saat, sampai apa? Kedagingan kita benar-benar dikalahkan, kedagingan kita benar-benar dibersihkan, dipotong oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hal-hal daging antaranya ketika saudara hidup di dalam internal konflik, engkau tidak sanggup keluar dari internal konflik, sakit hati, iri hati, tidak senang orang, engkau suka jengkel, engkau suka hidup dalam kesombongan, itu hal-hal kedagingan. Hal itu kalau ada di dalam hidupmu, maka engkau akan mudah menjadi santapannya ular. Jangan kita mau menjadi santapan ular, kita harus hidup di dalam roh. Supaya apa? Roh Kristus akan memampukan kita, Kristus akan termanifestasi melalui seluruh kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus mau membangun percaya kita setiap saat hanya kepada Kristus. Kita harus jadi orang Kristen yang setiap saat hidup percaya kepada Kristus. Hari-hari ini ketika kita mampu hidup percaya kepada Kristus, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Banyak orang Kristen suka berkata, saya percaya masalah saya pasti selesai. Tetapi mereka terkadang tidak mampu berkata, saya percaya Yesus sanggup menyelesaikan masalah saya. Saya katakan kepada saudara, kalau engkau melihat Yesus lebih dari masalahmu, maka masalahmu akan selesai. Kalau engkau mampu melihat Yesus, itu pertanda engkau percaya kepada Yesus. Jadi jangan jadi orang Kristen yang mudah saja berkata, saya percaya masalah saya pasti selesai. Tapi pastikan engkau berkata, saya percaya Yesus sanggup menyelesaikan masalah-masalah saya. Oleh karena itu saudara, dengan kondisi keadaan yang hati yang penuh dengan sukacita, kondisi keadaan hati yang selalu bersorak-sorai dengan Tuhan, maka saya percaya sungguh kita akan mampu untuk membuat Kristus termanifestasi melalui seluruh kehidupan kita. Sehingga apa? Iblis akan melihat kita, dia melihat Yesus ada dalam hidup kita. Pastikan iblis melihat engkau, iblis melihat Yesus ada di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih, firman-Mu luar biasa bagi kami. Kami rindu Bapa, Engkau tolong kami agar Kristus termanifestasi melalui kehidupan kami. Biarlah kami mau terus membangun manusia roh kami. Kami mau terus hidup di dalam firman-Mu, mendengar dan melakukan firman-Mu sampai kedagingan kami benar-benar dipotong habis oleh pedang Injil Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau mau menolong kami agar kami mampu hidup percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya 3 hal ini kalau kami lakukan di dalam kehidupan kami, maka Kristus akan termanifestasi melalui kehidupan kami. Dan kalau Kristus termanifestasi melalui kehidupan kami, maka iblis tidak akan pernah mampu untuk mendeteksi seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat mengalahkan segala siasat iblis di dalam kehidupan kami. Iblis yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, itu dapat kami kalahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.